Baik, yang terhormat pimpinan sidang, rekan-rekan Dewan Juri, serta seluruh hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, kami, tim pemerintah buka, berdiri untuk mendukung mosi bahwa Dewan ini akan menghapus hukuman pidana bagi kasus pencemaran nama baik. Mosi ini bukanlah sebuah seruan untuk membiarkan fitnah berkembang bebas, melainkan sebuah upaya untuk menata ulang cara negara memandang hubungan antara kebebasan berekspresi, perlindungan reputasi, dan penggunaan kekuasaan hukum pidana. Sejak awal, penting untuk dipahami bahwa pencemaran nama baik berada di wilayah yang sangat sensitif, yaitu uh, di sisi lain, reputasi adalah hak yang sah dan dilindungi. Namun, di sisi yang satunya, kebebasan berekspresi adalah fondasi utama masyarakat demokratis. Ketika negara memiliki Ketika negara memilih untuk memasukkan pencemaran nama baik ke dalam ranah pidana, negara secara sadar menempatkan ancaman penjara di atas aktivitas berbicara dan menyampaikan pendapat. Di titik inilah persoalan besar muncul. Tim pemerintah berpandangan bahwa kriminalisasi pencemaran nama baik secara langsung menciptakan iklim ketakutan dalam masyarakat. Ketika seseorang tahu bahwa satu pernyataan, satu kritik, atau satu unggahan dapat berujung pada proses pidana dan ancaman penjara, maka kebebasan berekspresi tidak lagi dijalankan secara utuh. Orang-orang mulai menyensor dirinya sendiri, bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka takut. Ketakutan ini tidak hanya dialami oleh mereka yang berniat buruk, tetapi justru oleh warga biasa yang ingin menyuarakan pengalaman, kekecewaan, atau kritik yang sah. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak bekerja sebagai alat keadilan, melainkan sebagai alat pembungkaman. Jurnalis akan berpikir dua kali untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, akademisi akan menahan analisis kritisnya, warga akan memilih diam ketika mengalami ketidakadilan. Semua ini bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena risiko hukum yang terlalu besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ancaman pidana telah menciptakan apa yang disebut sebagai efek gentar, di mana kebebasan mati secara perlahan karena rasa takut, bukan karena larangan langsung. Lebih jauh lagi, kebebasan berekspresi bukan sekadar hak individu, tetapi juga kepentingan publik. Masyarakat membutuhkan ruang diskusi yang terbuka agar kesalahan dapat dikoreksi dan kekuasaan dapat diawasi. Ketika hukum pidana digunakan untuk mengatur ekspresi, negara sedang mengorbankan kepentingan publik demi perlindungan reputasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara lain. Dalam situasi seperti ini, penghapusan hukuman pidana bukanlah ancaman bagi demokrasi, melainkan justru langkah penyelamatan. Namun persoalan kriminalisasi pencemaran nama baik tidak berhenti pada dampak ketakutan semata. Kita juga perlu melihat bagaimana hukum pidana bekerja dalam praktik. Pasal-pasal pencemaran nama baik seringkali bersifat multitafsir dan sangat bergantung pada perasaan subjektif pihak yang melapor. Apa yang bagi satu orang dianggap sebagai kritik, bagi orang lain bisa dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan. Ketika penilaian yang sangat subjektif ini diberi konsekuensi pidana, maka kepastian hukum menjadi kapur dan rawan disalahgunakan. Dalam kondisi seperti ini, hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai penjaga keadilan, tetapi sebagai alat kekuasaan. Pihak yang memiliki posisi sosial, ekonomi, atau politik yang lebih kuat akan jauh lebih mudah menggunakan ancaman pidana untuk membungkam suara yang lebih lemah. Warga biasa, jurnalis independen, atau aktivis seringkali tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi proses pidana yang panjang, mahal, dan melelahkan. Akibatnya, meskipun mereka yakin bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan penting, mereka tetap memilih mundur demi keselamatan diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi pencemaran nama baik menciptakan ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan. Hukum yang seharusnya melindungi semua orang justru lebih sering melindungi mereka yang lebih berkuasa. Dalam konteks ini, penghapusan hukum pidana menjadi langkah penting untuk menutup ruang penyalahgunaan hukum dan mengembalikan fungsi hukum sebagai alat perlindungan, bukan intimidasi. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa ekspresi manusia tidak selalu sempurna. Dalam kehidupan sosial, orang bisa keliru, emosi bisa memengaruhi cara berbicara, dan informasi bisa berkembang seiring waktu. Namun, hukum pidana tidak memberi ruang bagi kompleksitas ini. Ia bekerja secara hitam putih, bersalah atau tidak bersalah, dipidana atau tidak dipidana. Pendekatan seperti ini tidak selaras dengan realitas komunikasi manusia yang dinamis dan sering kali penuh nuansa. Sebaliknya, pendekatan non-pidana memberikan ruang bagi koreksi dan perbaikan. Ketika seseorang melakukan pernyataan yang merugikan,
Mekanisme sipil memungkinkan klarifikasi dan pembuktian secara lebih proporsional. Jika pernyataan itu keliru, ia dapat diperbaiki. Jika berlebihan, ia dapat diluruskan. Jika memang merugikan, korban dapat memperoleh pemulihan yang layak. Semua ini dapat dilakukan tanpa harus menghancurkan masa depan seseorang melalui stigma kriminal. Tim pemerintah menekankan bahwa pendekatan pidana tidak memberikan solusi yang konstruktif bagi korban pencemaran nama baik. Hukum penjara tidak secara otomatis memulihkan reputasi yang rusak. Bahkan, dalam banyak kasus, proses pidana justru memperpanjang konflik dan menarik perhatian publik yang lebih luas terhadap isu tersebut. Alih-alih menyelesaikan masalah, pendekatan ini seringkali memperburuk keadaan bagi semua pihak. Sebaliknya, dengan menghapus hukuman pidana dan mengalihkan penyelesaian pencemaran nama baik ke mekanisme non-pidana, negara mendorong penyelesaian yang lebih rasional dan berorientasi pada pemulihan. Dalam mekanisme perdata atau administratif, fokus utama adalah mengembalikan hak korban, bukan menghukum pelaku secara berlebihan. Reputasi dapat dipulihkan melalui klarifikasi, hak jawab, permintaan maaf terbuka, atau kompensasi yang proporsional. Pendekatan ini lebih relevan dengan sifat kerugian yang dialami korban, yaitu kerugian imaterial dan sosial. Pendekatan non-pidana juga mendorong tanggung jawab yang lebih nyata. Pelaku tidak bisa bersembunyi di balik status sudah dipenjara, tanpa memperbaiki kesalahannya. Ia dituntut untuk secara aktif memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, korban mendapatkan pemulihan yang konkret, bukan sekadar kepuasan melihat orang lain di penjara. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan bersifat restoratif, bukan represif. Lebih dari itu, pendekatan restoratif berkontribusi pada kesehatan ruang publik. Masyarakat akan terdorong untuk berdiskusi secara lebih terbuka, kritis, dan bertanggung jawab, karena konflik ujaran tidak langsung berujung pada kriminalisasi. Ini menciptakan budaya dialog, bukan budaya saling melaporkan. Negara yang sehat adalah negara yang warganya mampu menyelesaikan konflik secara rasional, bukan negara yang setiap perbedaan pendapatnya diselesaikan dengan ancaman penjara. Penghapusan pidana juga mencerminkan kedewasaan negara dalam menggunakan kewenangan hukumnya. Hukum pidana adalah instrumen paling keras yang dimiliki negara karena ia menyentuh kebebasan individu secara langsung. Menggunakannya untuk konflik ujaran menunjukkan ketidakmampuan negara membedakan antara kejahatan serius dan sengketa sipil. Negara yang matang adalah negara yang mampu menahan diri dan memilih instrumen hukum yang paling tepat sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Hadirin sekalian, tim pemerintah tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya ujaran yang merugikan dan tidak bertanggung jawab. Namun, kami percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasinya bukanlah dengan dipenjara, melainkan dengan mekanisme yang mendorong klarifikasi, pemulihan, dan dialog. Dengan menghapus hukuman pidana bagi pencemaran nama baik, negara tidak sedang melemahkan perlindungan reputasi, melainkan sedang memperkuat kebebasan berekspresi sekaligus menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Pada akhirnya, mosi ini mengajak kita untuk menentukan arah relasi antara negara dan warganya. Apakah negara memilih untuk mengelola perbedaan pendapat dengan ketakutan atau dengan kepercayaan pada rasionalitas masyarakatnya? Tim pemerintah percaya bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh jika kebebasan berekspresi dilindungi, bukan dikriminalisasi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi, kepentingan publik, dan efektivitas pemulihan bagi korban, tim pemerintah dengan tegas mendukung mosi bahwa Dewan ini akan menghapus hukuman pidana bagi kasus pencemaran nama baik. Terima kasih. Selamat siang dan salam keadilan bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga kepada rekan-rekan dari tim pemerintah yang baru saja menyampaikan pidato yang terdengar luar biasa, dan juga kepada tim komisi yang saya hormati. Saya sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi bukan hanya sekadar untuk menolak sebuah mosi perdebatan biasa. Saya berdiri di sini membawa sebuah pertahanan untuk melindungi setiap individu di ruangan ini dan juga setiap warga yang ada di luar sana dari kehancuran.
Mosi yang kita perdebatkan hari ini adalah penghapusan hukum pidana bagi pencemaran nama baik. Bukan langkah maju menuju negara yang lebih demokratis seperti yang digambarkan oleh tim pemerintah. Sebaliknya, mosi ini adalah pintu gerbang menuju era kegelapan baru, era di mana hukum rimba kembali berlaku, di mana siapa yang memiliki suara paling keras, lidah paling tajam dan juga niat paling jahat, dialah yang akan menang. Sementara korban tidak bersalah akan hancur tanpa pembelaan negara. Tim pemerintah membuka perdebatan ini dengan narasi yang sangat romantis tentang kebebasan berekspresi. Mereka melukiskan sebuah dunia imajiner di mana penghapusan hukum pidana akan membuat masyarakat menjadi lebih kritis, lebih berani dan juga lebih terbuka. Mereka mengatakan bahwa kriminalisasi menciptakan iklim kekuatan. Namun izinkan kami dari tim oposisi untuk menarik Anda kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata apa yang mereka sebut sebagai iklim ketakutan sebenarnya adalah iklim ketertiban. Tanpa rasa takut untuk melanggar hukum, manusia akan menjadi segala bagi sesamanya. Oleh karena itu, dengan segala ketegasan logika dan juga ketetapan hati, kami dari tim oposisi menolak mosi ini secara mutlak. Kami percaya bahwa menghapus hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik adalah tindakan negara yang lepas tangan dari kewajiban utamanya untuk melindungi warganya. Kami percaya bahwa negara yang memberikan pembunuhan karakter terjadi tanpa konsekuensi penjara adalah negara yang gagal. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus meluruskan ada salah paham fatal yang dibangun oleh pembicara pertama pemerintah, yakni tim pemerintah berusaha mengaburkan batasan antara kritik dan juga pencemaran nama baik. Mereka menggunakan istilah seperti menyampaikan pendapat, analisis kritis, dan juga suara warga biasa untuk menggambarkan tindakan yang sedang kita bicarakan. Ini adalah manipulasi definisi yang berbahaya. Mari kita perjelas apa yang sebenarnya kita perdebatkan di sini. Kita tidak sedang membicarakan seorang mahasiswa yang mengkritik kebijakan ekonomi presiden. Kita tidak membicarakan seorang warga yang mengeluh di media sosial karena pelayanan rumah sakit yang lambat. Ini semua adalah kritik. Itu adalah fakta. Yang kita bicarakan dalam mosi ini adalah pencemaran nama baik. Adalah kebohongan yang disengaja. Kita berbicara tentang tuduhan palsu yang dirancang khusus untuk menghancurkan reputasi seseorang. Kita berbicara tentang seseorang yang menyebarkan rumor bahwa tetangga berzina padahal tidak baik. Apakah tim pemerintah mau mengatakan bahwa tindakan keji seperti itu adalah bagian dari demokrasi? Apakah menyebarkan fitnah bahwa seseorang adalah pedofil termasuk dalam hak asasi berekspresi? Tentu saja tidak. Ini adalah kejahatan, ini adalah serangan, dan layaknya sebuah serangan fisik, serangan verbal. Semacam ini membutuhkan intervensi hukum yang keras, yaitu hukum pidana. Dengan menyamakan fitnah keji dengan kritik demokratis, tim pemerintah sedang mencoba membenarkan kejahatan dengan jubah kebebasan. Argumen terpenting kami berpijak pada pemahaman filosofis tentang apa artinya menjadi manusia di dalam masyarakat. Tim pemerintah, dia mengakui bahwa reputasi adalah hak yang sah. Namun di kalimat berikutnya mereka meremehkannya dengan mengatakan negara tidak boleh menempatkan ancaman penjara di atas aktivitas berbicara. Ini menunjukkan bahwa di mata pemerintah reputasi adalah hal yang sekunder, sesuatu yang remeh, yang kalah penting dibandingkan kebebasan mulut seseorang untuk berbicara. Kami di tim oposisi menempatkan reputasi dan juga nama baik pada posisi yang jauh lebih tinggi. Bagi kami, reputasi setara nilainya dengan nyawa dan juga harta benda. Mengapa demikian? Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri di dalam gua. Kita hidup bergantung pada interaksi dengan orang lain. Dalam jaring-jaring sosial ini, nama baik adalah mata uang yang paling berharga. Nama baik adalah alasan mengapa seseorang pedagang dapat dipercaya oleh pelanggannya. Nama baik adalah mengapa seorang karyawan diterima bekerja untuk menafkahi keluarganya. Nama baik adalah alasan mengapa seorang guru dipercaya untuk mendidik anak-anak. Nama baik adalah mengapa alasan seseorang bisa meminjamkan uang di bank untuk membangun sebuah rumah. Nama baik adalah alasan mengapa kita diterima dalam pergaulan tetangga. Ketika seseorang melakukan pencemaran nama baik, dia tidak sekedar menyakiti perasaan seperti yang dituduhkan pemerintah. Tidak. Pelaku pencemaran nama baik sedang melakukan pembunuhan karakter, sedang mematikan nyawa sosial korbannya. Oleh karena itu, karena dampaknya begitu destruktif dan juga setara dengan kerusakan fisik, maka instrumen hukumnya harus setara dengan instrumen kekerasan fisik, yaitu hukuman pidana.
mencabut perlindungan pidana dari reputasi sama saja dengan melegalkan pembunuhan karakter. Negara membentuk kepolisian, kejaksaan dan juga penjara untuk memastikan bahwa tidak ada keluarga pun yang boni dan keluarga lainnya. Ketika negara memidanakan pencurian, negara melindungi harta Anda. Ketika negara memidanakan penganiayaan, negara melindungi tubuh Anda, maka wajib hukumnya bagi negara untuk memidanakan pencemaran nama baik untuk melindungi kehormatan Anda. Tim pemerintah berargumentasi bahwa negara mengorbankan kepentingan publik ketika menggunakan hukum pidana untuk reputasi. Logika macam apa ini? Justru sebaliknya, melindungi reputasi warga adalah kepentingan publik. Kepentingan publik bukan hanya soal mengkritik pemerintah. Kepentingan publik adalah terciptanya masyarakat yang tertib, di mana setiap orang merasa aman, di mana setiap orang tahu bahwa dia tidak akan difitnah sembarangan ketika keluar rumah. Masyarakat yang penuh dengan fitnah dan saling menjatuhkan bukanlah kepentingan publik. Ini adalah kekacauan publik. Jika mesin ini disahkan, negara secara efektif membatalkan kontrak sosialnya. Ini adalah pengabaian tugas negara. Negara yang matang dan dewasa seperti yang disebut pemerintah bukanlah negara yang membiarkan fitnah merajalela. Negara yang dewasa adalah negara yang berani menarik garis tegas bahwa kebebasan berbicara tidak boleh digunakan untuk menghancurkan setiap orang. Pemerintah sangat membanggakan solusi alternatif mereka, di mana mereka berkata pendekatan non-pidana memberikan ruang koreksi, di mana mendorong penyelesaian rasional dan mereka mengklaim reputasi bisa pulih lewat hak dan permintaan. Mari kita berbicara realitas digital di pemerintahan berkata jika pernyataan ini keliru dapat diperbaiki. Coba kita lihat sebuah berita bahwa sebuah restoran memakai daging tikus sedang dan dibagikan 100.000 kali, reputasi restoran itu akan hancur seketika. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim oposisi secara tegas menolak mosi tersebut. Atas dasar itulah dengan penuh keyakinan dan juga kebanggaan dari tim oposisi menolak. Terima kasih. Baik, yang terhormat, Dewan Juri yang bijaksana serta rekan-rekan dari pihak oposisi, saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah bukan sekedar untuk menambah durasi bicara, melainkan untuk menegaskan kembali fondasi peradaban hukum yang sedang kita perjuangkan. Pembicara pertama, kami telah meletakkan prinsip dasar bahwa kebebasan berekspresi adalah oksigen bagi demokrasi, dan pidana pencemaran nama baik adalah polutan yang meracuninya. Namun, kita baru saja mendengar pidato dari pihak oposisi yang sangat emosional. Mereka mencoba membangun relasi seolah-olah tanpa penjara, dunia akan kiamat. Mereka menggunakan retorika pembunuhan karakter seolah-olah kata-kata yang memiliki daya hancur yang sama dengan peluru. Mari kita bedah kekeliruan logika mereka sebelum saya masuk ke dalam argumen pedalaman tim pemerintah. Oposisi mengklaim bahwa reputasi secara dengan nyawa. Ini adalah hiperbola yang sangat berbahaya dalam hukum. Nyawa bersifat biologis dan absolut sekali hilang. Ia tidak bisa kembali. Reputasi bersifat sosial dan hanya persepsional. Ia dikonstruksi oleh opini publik dan dapat dipulihkan melalui fakta, waktu, dan klarifikasi. Jika seseorang difitnah, solusinya bukan menjerakan orang lain. Seringkali justru membuat si pelaku terlihat seperti martir atau korban pembungkaman, melainkan melalui mekanisme kontra narasi. Di era informasi ini, kebenaran adalah obat bagi kebohongan. Menggunakan jeruji besi untuk membalas kata-kata adalah bentuk ketidakmampuan intelektual dalam menghadapi perdebatan publik. Oposisi mengatakan bahwa pidana adalah senjata terakhir si miskin. Mari kita lihat realitas di lapangan. Siapa yang memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara, melaporkan kasus ke kepolisian, dan mengawal kasus hingga pengadilan? Bukan buruh yang mengejukan gaji, bukan warga yang mengeluhkan limbah plastik. Justru mereka, rakyat kecil yang paling sering menjadi korban dari parsel karet. Ini ketika mencoba bersuara melawan kekuasaan dan korporasi.
Dalam hukum pidana, negara memfasilitasi penuntutan. Ketika seorang pejabat melaporkan warga biasa, negara menggunakan pajak warga tersebut untuk membiayai jaksa dan polisi guna memenjarakan warga itu tersendiri. Inilah ironi yang harus kita tuntaskan. Dalam hukum perdata atau civil law, penggugat dan tergugat berdiri sejajar. Mereka harus menyediakan pengacara sendiri dan membuktikan kerugian mereka sendiri. Namun, dalam hukum pidana, ketika penjabat melaporkan seorang warga, sehingga terjadi ketimpangan yang sangat mengerikan. Warga biasa harus berjuang sendirian, menggunakan tabungan pribadi untuk menyewa pengacara, dan menghadapi beban mental ancaman penjara. Tetapi, berbeda dengan pejabat elit, mereka tidak perlu keluar uang. Mereka didukung oleh institusi negara, dikawal oleh jaksa penuntut umum yang dibayar oleh negara, dan menggunakan pengaruh jabatan mereka untuk mempercepat proses hukum. Dengan menghapus hukuman pidana, kita memaksa para elit untuk bertarung secara jantan di pengadilan perdata. Jika mereka merasa nama baiknya dirusak, silakan gunakan harta mereka pribadi untuk menggugat, bukan menggunakan fasilitas negara untuk menindas. Fungsi ahli hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan, atau hal-hal lainnya yang bersifat merusak ketertiban umum. Namun, pencemaran nama baik adalah delik aduan yang bersifat subjektif. Ketika negara mengalokasikan sumber daya kepolisian dan kejaksaan untuk mengurusi kesinggungan, negara sedang mengalami disfungsi prioritas. Di saat masih banyak kasus kekerasan fisik atau korupsi yang merajalela, bahkan masalah tersebut belum terselesaikan karena kurangnya personil dan anggaran. Mengapa negara justru menghamburkan uang rakyat untuk mengurusi cuitan di Twitter atau di status Facebook? Menghapus pidana adalah upaya untuk mengembalikan fokus negara pada kejahatan yang benar-benar merugikan masyarakat secara nyata, bukan sekedar luka perasaan seseorang. Mempertahankan hukuman pidana bagi pencemaran nama baik sama saja dengan melanggengkan budaya feodal, di mana penguasa dianggap suci dan tidak boleh dicela. Dalam sistem pidana saat ini, kritik dianggap sebagai serangan yang harus dibalas dengan jeruji besi. Kami ingin menghapus sistem ini agar pejabat sadar bahwa posisi mereka bukan untuk disembah, melainkan untuk diawasi. Jika mereka merasa difitnah, mereka punya panggung publik, mereka punya humas, dan mereka punya akses media untuk mengklarifikasi permasalahannya. Menggunakan polisi untuk membungkam kritik adalah tanda kelemahan karakter kepemimpinan. Dengan diskriminasi, kita maksa lahirnya budaya dialog yang sehat, bukan budaya lapar yang represif. Oposisi memuja rasa takut sebagai alat ketertiban. Kami setuju kita butuh ketertiban. Tetapi, ketertiban dalam demokrasi harus didasarkan pada kesadaran etis dan rasional. Bukan rasa intimidasi. Jika orang diam karena ketakutan akan dipenjara, maka yang tercipta bukan masyarakat yang jujur, melainkan masyarakat yang hipokrit. Ketakutan menghambat inovasi, menghambat kritik membangun, dan pada akhirnya melindungi kebusukan di institusi-institusi publik karena tidak ada yang berani mengungkapkannya. Hukum pidana memiliki prinsip ultimum remedium, yang berarti hukum pidana harus menjadi jalur terakhir ketika jalur hukum lain tidak memadai. Dalam kasus pencemaran nama baik, apakah benar jalur hukum ini tuh sudah sangat buntu? Pencemaran nama baik menghasilkan kerugian pada kehormatan, sesuatu yang bersifat subjektif dan imaterial. Dalam sengketa mengenai perasaan dan martabat, instrumen yang paling tepat adalah hukum perdata atau hukum administratif. Mengapa? Karena tujuan utama korban seharusnya adalah membersihkan nama baik, bukan penyiksaan fisik terhadap pelaku melalui jeruji besi atau penjara. Mari kita berpikir secara logis. Jika seseorang memfitnah saya dan dia dipenjara, apakah secara otomatis masyarakat percaya bahwa saya adalah orang baik? Oh, tentu saja tidak. Seringkali masyarakat justru melihat secara saya sosok yang anti kritik dan kejam. Namun, jika saya memenangkan gugatan perdata, di mana pengadilan memerintahkan pelaku untuk memasang iklan permintaan maaf di media nasional selama 7 hari berturut-turut, maka itulah pemulihan reputasi yang sebenarnya.
Penjara adalah retribusi atau balas dendam, sedangkan permintaan maaf publik adalah restorasi, yaitu pemulihan. Sebagai pembicara kedua, saya ingin menyoroti bagaimana pidana pencemaran nama baik merusak struktur sosial kita. Jurnalisme adalah anjing penjaga demokrasi. Namun, dengan adanya ancaman pidana, jurnalisme investigasi akan mati perlahan. Meskipun seorang jurnalis memiliki data, mereka tetap manusia yang takut akan kriminalisasi. Ketika jurnalisme takut, maka korupsi akan tumbuh subur di dalam kegelapan. Menghapus pidana pencemaran nama baik bukan berarti membiarkan berita bohong, melainkan memberikan ruang yang aman bagi kebenaran untuk dicari tanpa bayang-bayang borgol. Media sosial seharusnya menjadi alun-alun digital untuk bertukar pikiran. Namun, saat ini media sosial berubah menjadi ladang ranjau hukum. Warga biasa kini saling mengancam dengan laporan polisi. Setiap kali terjadi perdebatan pendapat, hal ini merusak kohesi sosial. Kita harus mengembalikan sengketa kata-kata di ranah diskusi. Hak jawab atau paling jauh adalah sengketa perdata, agar energi bangsa kita tidak habis untuk saling memenjarakan karena urusan ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Dunia sedang bergerak menuju deskriminalisasi pencemaran nama baik. Negara-negara demokrasi maju menyadari bahwa reputasi adalah urusan privat, bukan urusan negara. Banyak negara telah menghapus pidana ini karena dianggap sebagai warisan kolonial yang digunakan untuk melindungi penguasa dan kritik rakyat. Dengan menghapus hukuman pidana, kita mensejajarkan diri dengan standar hak asasi manusia internasional yang memandang bahwa pembatasan ekspresi melalui pidana adalah tindakan yang tidak perlu dan berlebihan. Pasal pencemaran nama baik seringkali tidak memiliki standar pembuktian yang jelas. Menghina bagi si A belum tentu menghina bagi si B. Ketika negara mempidanakan sesuatu yang subjektif, negara sedang bermain judi dengan kebebasan warganya. Tanpa kepastian hukum, maka yang terjadi adalah kewenang-wenangan semata. Dengan mengalihkan ini ke ranah perdata, beban pembuktian kerugian nyata, semisalnya kerugian ekonomi akibat fitnah, menjadi lebih terukur secara material. Kami dari tim pemerintah tidak hanya datang dengan kritik, tetapi dengan solusi. Bagaimana dunia tanpa pidana ini bekerja? Korban dapat menuntut ganti rugi material dan imaterial yang sangat besar. Ini lebih menakutkan bagi penyebar fitnah daripada penjara singkat. Karena menyentuh aspek ekonomi mereka. Yang kedua, media dan platform digital wajib memfasilitasi hak yang proporsional. Ketiga, mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah atau dewan etik seperti dewan pers atau karya jurnalistik. Yang keempat, negara mengalihkan biaya penjara untuk mendidik warga agar mampu membedakan opini, kritik, dan fitnah agar tidak terjadi pencemaran nama baik. Dewan juri yang terhormat, pada akhirnya debat ini adalah tentang pilihan filosofis. Apakah kita ingin menjadi bangsa yang mengelola peradaban dengan pedang hukum pidana yang tumpul dan sering salah sasaran? Atau dengan timbangan hukum perdata yang adil dan memulihkan? Tim oposisi ingin mempertahankan status nyata yang penuh ketakutan. Mereka ingin menjaga sebuah sistem di mana kata-kata dibalas dengan jeruji besi. Kami, tim pemerintah percaya pada kekuatan pikiran dan kata-kata. Kami percaya bahwa martabat manusia tidak akan runtuh hanya karena sebuah kalimat. Tetapi, demokrasi pasti akan runtuh jika warganya takut untuk mengungkapkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Jangan biarkan ketakutan yang dibangun oposisi menghaburkan fakta bahwa kemerdekaan berekspresi adalah hak fundamental. Menghapus pidana pencemaran nama baik adalah pernyataan tegas bahwa negara menghargai kebebasan warga negaranya di atas ego para elit atau ketersinggungan individu. Maka dari itu, dengan penuh keyakinan dan berdasarkan argumen yang telah kami bedah secara mendalam, kami tetap pada pendirian kami. Hapuskan hukuman pidana bagi kasus pencemaran nama baik. Saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat kepada Dewan Juri serta rekan-rekan dari tim pemerintah. Pidato dari OG2 mungkin terdengar struktur, akademik, dan juga idealis. Namun, justru disitulah letak masalahnya.
Mereka berbicara seolah kita hidup di dunia yang rasional, seimbang, dan adil. Padahal realitas sosial, terutama di era digital, jauh dari gambaran itu. Sejak awal, tim pemerintah mencoba membingkai perdebatan ini sebagai pertarungan antara kebebasan berekspresi dan juga pelindungan reputasi. Mereka memaksa kita memilih salah satu, seolah-olah dua hal ini tidak bisa berjalan secara berdampingan. Kami, dari tim oposisi, menolak diketahui palsu ini. Perdebatan hari ini bukan tentang membungkam kritik. Perdebatan hari ini adalah tentang apakah negara itu boleh melepas tanggung jawabnya ketika kebohongan yang disengaja menghancurkan hidup seseorang. Oke dua mengatakan bahwa menyamakan reputasi adalah nyawa hiperbola yang berbahaya. Kami ingin meluruskan satu hal yang sangat mendasar. Kami tidak pernah mengatakan reputasi adalah nyawa biologis, kami mengatakan reputasi adalah nyawa sosial. Dalam masyarakat yang modern, manusia tidak hidup sendirian. Kita hidup dari relasi sosial, dari kepercayaan, dari pengakuan. Nama baik adalah fondasi dari semua itu. Dan tanpa reputasi, seseorang mungkin masih bernafas, tetapi ia tidak lagi benar-benar hidup secara sosial. Bukti sosial nyata, korban fitnah publik seringkali kehilangan pekerjaannya, dikucilkan oleh lingkungan, kehilangan akses ekonomi, dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Banyak studi kesehatan mental menunjukkan bahwa stigma sosial berkepanjangan dapat menyebabkan depresi berat, gangguan kecemasan, hingga bunuh diri. Maka, pertanyaan kami kepada Dewan Juri sangat sederhana. Apakah negara hanya berkewajiban melindungi tubuh manusia, tetapi tidak peduli ketika kehidupan sosial seseorang dihancurkan secara permanen? Tim pemerintah berkali-kali mengatakan bahwa reputasi dapat dipulihkan melalui klarifikasi, kontranarasi, dan juga waktu. Ini terdengar masuk akal di atas kertas, tapi tidak sesuai dengan realitas dunia digital. Fakta empiris dalam studi komunikasi digital menunjukkan bahwa informasi negatif menyebar jauh lebih cepat, jauh lebih luas, dan lebih lama dibandingkan dengan klarifikasi. Algoritma sosial media mempromosikan konten yang memancing emosi, kemarahan, ketakutan, dan juga sensasi, bukan kebenaran ataupun klarifikasi. Dalam praktiknya, satu fitnah viral bisa dilihat jutaan orang dalam hitungan jam. Klarifikasi yang muncul kemudian mungkin hanya dilihat oleh sebagian kecil dari audiens awal. Namun, stigma yang tertanam di benak publik tidak ikut menghilang. Jejak digital bersifat permanen dan selalu dapat dicari kembali. Maka, ketika OG2 mengatakan kebenaran adalah obat dari kebohongan, kami katakan itu adalah keyakinan moral yang indah, tetapi tidak cukup sebagai kebijakan hukum negara. Negara tidak boleh membangun hukum berdasarkan harapan, tetapi berdasarkan realitas. Oke, dua juga berargumen bahwa hukum pidana adalah alat elit untuk menindas rakyat kecil. Klaim ini tampak progresif, namun secara struktural itu keliru. Mari kita bandingkan secara jujur. Dalam hukum pidana, korban dapat melapor tanpa biaya. Negara hadir melalui aparat penegak hukum. Dalam hukum perdata, korban harus membayar biaya perkara, menyewa pengacara, dan secara aktif membuktikan kerugian yang dialaminya. Dalam kenyataan sosial, siapa yang lebih mampu menjalani proses perdata panjang dan mahal? Jawabannya jelas. Mereka yang hanya memiliki modal ekonomi. Bagi rakyat kecil seperti buruh honorer, pedagang kecil, gugatan perdata seringkali mustahil. Bukan karena mereka tidak dirugikan, tetapi karena mereka tidak punya sumber daya untuk memperjuangkannya. Maka, ketika pidana ini dihapus, yang terjadi bukan pembebasan rakyat kecil, melainkan penghapusan satu-satunya mekanisme keadilan yang masih dapat mereka akses. Justru, hukum pidana adalah equalizer. Di hadapan penjara, orang kaya dan orang miskin itu kehilangan keistimewaannya. Disitulah prinsip kesetaraan hukum benar-benar bekerja. Tim pemerintah juga mengatakan bahwa negara salah prioritas ketika mempidanakan pencemaran nama baik, dan kami menolak pandangan ini. Negara mempidanakan pencurian untuk melindungi harta. Negara mempidanakan penganiayaan untuk melindungi tubuh. Maka negara juga wajib mempidanakan pencemaran nama baik untuk melindungi kehormatan. Hak atas reputasi dan martabat diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam berbagai instrumen hukum internasional. Melindunginya bukan pemborosan anggaran, melainkan fungsi inti negara hukum. Negara yang membiarkan reputasi warganya dihancurkan tanpa sanksi pidana adalah negara yang hadir setengah hati. Dan dua menggunakan prinsip ultimum remedium untuk menjustifikasi penghapusan pidana. Prinsip ini tidaklah salah, tetapi penerapannya harus kontekstual. Ultimum remedium masuk akal ketika kerugian bersifat terbatas dan dapat dipulihkan. Namun, pencemaran nama baik di era digital memiliki karakter yang berbeda, yaitu cepat, masif, dan seringkali tidak dapat dibalikkan. Justru, karena dampaknya yang ekstrim,
Negara membutuhkan instrumen pencegahan yang kuat sejak awal. Dalam konteks ini, hukum pidana bukan jalan terakhir, melainkan pagar pengaman pertama. Tim pemerintah juga mengatakan bahwa penjara tidak memulihkan reputasi. Kami sepakat, namun kesimpulannya mereka adalah keliru. Tujuan hukum pidana bukan pemulihan, melainkan pertanggungjawaban, efek jerah, dan pencegahan. Penjara tidak mengembalikan korban pembunuhan, tidak membangun ulang rumah yang dibakar, tetapi tetap diperlukan agar kejahatan tidak terulang dan keadilan dapat ditegakkan. Menghilangkan pidana karena tidak memulihkan adalah logika yang berbahaya. Dengan logika itu, hampir semua kejahatan berat seharusnya tidak dipidana. Kedua, menurut kekhawatiran bahwa hukum pidana akan membunuh kritik dan jurnalisme. Ini adalah ketakutan yang dibesar-besarkan. Kritik berbasis fakta, kepentingan umum, dan kerja jurnalistik profesional dilindungi oleh hukum dan mekanisme etik. Yang terancam oleh hukum ini bukan jurnalis, melainkan mereka yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti dan kebohongan dengan niat yang jahat. Dan sebagai penutup, Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah mengajak kita untuk membayangkan dunia yang ideal, di mana semua orang yang rasional, klarifikasi selalu efektif, dan niat jahat hampir tidak ada. Dan tim oposisi berbicara tentang dunia nyata, dunia di mana satu fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dan satu ancaman pidana bisa mencegah kehancuran itu sejak awal. Menghapus hukum pidana bukan memperkuat demokrasi, itu justru melemahkan pelindungan bagi yang paling rentan. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi tetap pada pendirian kami, yaitu menolak mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan dari tim oposisi. Sebagai closing government, pembicara pertama, tugas saya hari ini ada 3 hal penting. Pertama, mengunci isu utama debat dan menunjukkan di mana letak kesalahan mendasar dari tim oposisi. Kedua, memperdalam kerangka berpikir pemerintah tentang mengapa hukum pidana pencemaran nama baik harus dihapuskan. Yang ketiga, menawarkan perspektif baru yang belum disentuh oleh opening government, namun krusial bagi pengambilan keputusan. Sejak awal debat ini, tim oposisi terus membangun ketakutan kolektif, seolah-olah tanpa hukuman pidana, masyarakat akan hidup dalam kekacauan reputasi, fitnah akan merajalela, dan negara akan kehilangan wibawanya. Namun, ketakutan bukanlah dasar yang sehat untuk merumuskan hukum pidana. Mari kita luruskan satu hal penting yang paling fundamental. Mosi ini bukan mengatakan pencemaran nama baik boleh dilakukan. Mosi ini hanya mengatakan pencemaran nama baik tidak layak diproses dengan instrumen pidana. Ini adalah perbedaan yang sangat penting, tetapi sengaja dikaburkan oleh tim oposisi. Hukum pidana adalah alat paling keras yang dimiliki oleh negara. Ia membawa konsekuensi serius, perampasan kebebasan, stigma, sebagai kriminal dan dampak jangka panjang bagi kehidupan seseorang. Karena itulah, dalam negara hukum modern, pidana hanya digunakan untuk perbuatan yang benar-benar mengancam kepentingan publik secara langsung dan serius. Pencemaran nama baik ataupun yang menyakitinya, itu bukanlah kejahatan terhadap publik, melainkan konflik antar individu terkait kehormatan dan persepsi sosial. Kerugiannya bersifat subjektif, konstekstual, dan dapat diperdebatkan, bukan kerugian objektif seperti kekerasan fisik atau kejahatan terhadap nyawa. Namun, tim oposisi mencoba menaikkan status reputasi menjadi setara dengan nyawa atau keamanan publik. Ini adalah inflasi moral yang berbahaya. Jika semua rasa sakit sosial kita pidanakan, maka negara akan berubah dari pelindung kebebasan menjadi pengawas tutur kata warganya sendiri. Tim oposisi juga mengatakan bahwa reputasi adalah nyawa sosial. Pernyataan ini terdengar emosional, tetapi secara hukum sangat bermasalah. Jika reputasi adalah nyawa sosial, maka siapa yang berhak menentukan kapan nyawa sosial seseorang mati? Apakah negara, aparat, atau mayoritas yang paling keras bersuara? Disinilah letak bahaya terbesar dari pidana, pencemaran nama baik. Ia memberi negara kekuasaan untuk menilai kebenaran, niat, dan dampak dari ekspresi warga. Dalam praktiknya, kekuasaan ini tidak pernah netral. Berkali-kali, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain, pasal pencemaran nama baik digunakan bukan untuk melindungi yang lemah, tetapi justru untuk membungkam kritik laporan warga dan suara oposisi. Bukan karena hukumnya salah niat, tetapi karena instrumen pidana terlalu mudah disalahgunakan.
Tim oposisi berkata, hukum pidana adalah equalizer. Kami justru mengatakan sebaliknya. Dalam realitas politik dan sosial, pidana adalah senjata bagi mereka yang punya akses ke aparat kekuasaan dan legitimasi. Orang biasa yang mengkritik pejabat bisa dilaporkan. Aktivis yang bersuara bisa diskriminalisasi. Jurnalis bisa diintimidasi, bahkan sebelum pengadilan memutuskan apapun. Efek paling berbahaya dari pidana pencemaran nama baik bukan vonisnya, tetapi efek gentar atau chilling effect. Orang berhenti bicara bukan karena salah, tetapi karena takut. Tim oposisi berulang kali mengatakan bahwa jalur perdata mahal dan tidak adil. Kami tidak menutup mata terhadap masalah itu. Namun, solusinya bukan memelihara hukum pidana yang represif, melainkan membenahi mekanisme perdata, mempermudah akses keadilan, menurunkan biaya perkara, memperkuat mediasi, dan menyediakan pemulihan yang proporsional. Perdata berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman. Ia mengatur kerugian secara konkret, memberi ruang klarifikasi, dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Sebaiknya, pidana tidak memulihkan reputasi korban. Ia hanya memuaskan dorongan balas dendam negara, sambil menciptakan korban baru dalam bentuk terpidana. Tim oposisi mengatakan pidana diperlukan sebagai efek jera. Namun, Dewan Juri perlu bertanya, jera bagi siapa? Bagi pelaku fitnah atau bagi seluruh masyarakat yang ingin berbicara? Ketika ancaman penjara menggantung di atas setiap ekspresi, yang jera bukan hanya pemfitnah, tetapi juga warga yang jujur yang ingin berbicara. Pemerintah tidak sedang menawarkan dunia tanpa aturan. Kami menawarkan dunia dengan proporsi hukum yang sehat, di mana kebebasan berekspresi tidak dikorbankan demi rasa aman semu, di mana negara tidak memenjarakan warganya karena konflik reputasi yang seharusnya diselesaikan secara sipil. Perdebatan ini bukan tentang memilih antara reputasi atau kebebasan. Perdebatan hari ini adalah tentang apakah negara berhak menggunakan penjara untuk mengatur kehormatan pribadi. Kami percaya negara yang kuat bukan negara yang mudah memenjarakan, melainkan negara yang cukup percaya pada warganya untuk menyelesaikan konflik tanpa kriminalisasi. Atas dasar itulah, Closing Government dengan tegas mendukung mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan dari pihak pemerintah, serta hadirin sekalian, kami dari pihak Closing Opposition berdiri dengan posisi yang sangat jelas dan juga tegas bahwa penghapusan tersebut bukanlah langkah progresif, melainkan sebuah kemunduran serius dalam perlindungan martabat manusia dan ketertiban sosial. Sebagai pihak oposisi, kami berdiri hari ini bukan untuk membela pembungkaman kritik, bukan pula untuk mematikan kebebasan berekspresi yang menjadi jantung demokrasi. Kami berdiri untuk mempertahankan satu prinsip paling mendasar dalam negara hukum dan kehidupan bermasyarakat, bahwa setiap manusia itu berhak bermartabat dan bahwa negara itu memiliki kewajiban aktif untuk melindungi kehormatan warganya dari penghancuran yang tak disengaja. Tanpa perlindungan terhadap kehormatan, kebebasan berekspresi justru berubah menjadi senjata bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Sejak awal perdebatan, tim pemerintah membingkai mosi ini secara sangat menyederhanakan, seolah-olah Dewan Juri dihadapkan pada satu pilihan biner, yaitu memilih kebebasan berekspresi atau memilih perlindungan reputasi. Kami menolak framing ini secara tegas. Ini bukan hanya keliru secara logika, tetapi juga berbahaya secara konseptual. Kebebasan berekspresi dan juga perlindungan bukanlah dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya adalah hak yang harus berjalan secara berdampingan. Kritik yang berbasis data, yang kepentingan umum, dan juga etikat baik tidak pernah dipersoalkan. Yang kami lawan adalah fitnah, kebohongan yang disengaja, tuduhan palsu, serta serangan reputasi yang dirancang secara sadar untuk menghancurkan kehidupan sosial seseorang. Di titik inilah kita perlu meluruskan definisi secara jujur dan juga tegas. Pencemaran nama baik bukan sekedar soal perasaan tersinggung atau ego yang terluka.
Dia adalah bentuk pembunuhan karakter. Reputasi adalah apa yang memungkinkan seseorang dipercaya, diterima bekerja, dihormati lingkungannya, serta menjalani kehidupan sosial yang wajar. Dalam masyarakat, reputasi ini berfungsi sebagai modal sosial yang nilainya tergantikan. Ketika reputasi itu dihancurkan, kerusakan yang ditimbulkan itu seringkali bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Bayangkan jika seorang guru yang dituduh secara palsu melakukan tindakan asusila, dan bayangkan seorang buruh yang difitnah mencuri uang perusahaan. Bayangkan juga seorang warga biasa yang diserang oleh media sosial dengan tuduhan keji tanpa bukti. Dalam hitungan hari, bahkan jam, hidup mereka dapat runtuh. Mereka kehilangan pekerjaan, dijauhi oleh lingkungan, dan dipandang dengan curiga seumur hidup. Meskipun tuduhan itu kelak terbukti bohong. Luka fisik bisa sembuh, tetapi stigma sosial seringkali melekat selamanya. Inilah mengapa kami menyebut reputasi sebagai nyawa sosial. Pemerintah mencoba meredukasi persoalan ini sebagai konflik privat antar individu. Kami menolak pandangan ini. Kerusakan reputasi itu selalu berdampak publik. Ia merusak kepercayaan sosial, menciptakan rasa takut di ruang publik, dan menurunkan kualitas interaksi antar warga. Masyarakat yang dipenuhi fitnah dan serangan karakter bukanlah masyarakat yang bebas, melainkan masyarakat yang kacau. Negara yang membiarkan kondisi ini tanpa sanksi pidana berarti telah gagal menjalankan kontrak sosialnya, yaitu melindungi warganya dari saling merusak satu sama lain. Tim pemerintah juga mengangkat narasi tentang chilling effect, seolah-olah keberadaan hukum pidana pencemaran nama baik otomatis membungkam suara warga. Namun, kami perlu mengajukan satu pertanyaan mendasar. Jera bagi siapa? Ancaman pidana itu tidak membuat orang jujur takut berbicara. Ia tidak membuat kritik berbasis data berhenti. Ia merasa terancam, itu justru adalah mereka yang ingin berbicara tanpa tanggung jawab, tanpa bukti, dan dengan niat menjatuhkan. Rasa takut seperti ini bukanlah masalah demokrasi. Ini adalah mekanisme pencegahan yang sah dan diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerima rasa takut sebagai alat ketertiban. Kita takut menerobos lampu merah agar tidak mencelakai orang lain. Kita takut untuk melakukan kekerasan fisik karena ada ancaman pidana. Nah, mengapa rasa takut untuk menyebarkan kebohongan justru itu dianggap buruk? Jika hukum pidana ini membuat seseorang berpikir dua kali sebelum memposting tuduhan serius yang belum diverifikasi, maka hukum itu bekerja sebagaimana mestinya. Pemerintah kemudian berargumen bahwa hukum pidana itu sering disalahgunakan oleh pihak berkuasa. Kami tidak menutup mata terhadap realitas ini. Namun, kesimpulan pemerintah itu keliru. Potensi penyalahgunaan bukan alasan untuk menghapus sebuah instrumen hukum. Jika logika ini diterima, maka hampir seluruh hukum pidana harus dihapus, karena semuanya itu berpotensi disalahgunakan. Masalahnya bukan pada keberadaan hukumnya, melainkan pada kualitas penegakan hukum. Solusi yang tepat adalah reformasi pembatasan yang tegas, standar pembuktian yang tinggi, serta perlindungan eksplisit terhadap kritik kepentingan umum, bukan penghapusan total yang justru membuka celah kejahatan umum. Pemerintah menawarkan jalur perdata sebagai solusi utama. Di atas kertas, pendekatan ini terdengar manusiawi yang restoratif. Namun, pada realitas hukum, hukum perdata adalah instrumen yang sangat diskriminatif. Bagi rakyat kecil, menggugat perdata itu membutuhkan biaya yang besar, waktu yang panjang, dan sumber daya yang tidak mereka miliki. Sebaliknya, bagi pelaku yang kaya dan juga berkuasa, denda hanyalah biaya operasional. Tanpa ancaman penjara, orang berduit itu dapat dengan mudah menfitnah, membayar ganti rugi, lalu mengulangi perbuatannya lagi. Disinilah letak pentingnya hukum pidana sebagai equalizer. Penjara itu tidak mengenal saldo rekening. Ia menyamakan kedudukan orang kaya dan juga miskin. Ketika pidana dihapus, keadilan justru menjadi komoditas yang hanya bisa diakses dan dibayar oleh mereka yang memiliki uang.
Lebih jauh lagi, dalam konteks era digital, pemerintah ini mengabaikan satu fakta yang sangat krusial, yakni kerusakan reputasi bersifat irreversible. Fitnah itu menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Algoritma media sosial itu mendorong konten sensasional, bukan kebenaran. Sekali nama seseorang tercemar di internet, jejak digital itu akan terus muncul bertahun-tahun kemudian. Dalam kondisi seperti ini, pemulihan melalui ganti rugi atau perminta maafan itu tidak pernah benar-benar cukup. Salah satunya yaitu perlindungan yang efektif adalah pencegahan sejak awal, dan pencegahan itu membutuhkan sanksi pidana yang nyata. Jika hukuman pidana itu dihapus, konsekuensinya itu bukanlah kebebasan berekspresi yang sehat, melainkan adalah impunitas. Ruang publik akan dikuasai oleh mereka yang paling keras, paling kaya, dan paling tidak bertanggung jawab. Lebih berbahaya lagi, ketika korban itu kehilangan kepercayaan pada hukum negara, mereka akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan vigilantisme, persekusi, dan juga kekerasan sosial menjadi ancaman yang nyata. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan ini bukan tentang melindungi kritik karena kritik sudah dan harus dilindungi. Perdebatan ini adalah tentang apakah negara masih mau berdiri di sisi korban penghancuran reputasi yang nyata dan mematikan. Menghapus hukuman pidana pencemaran nama baik berarti negara itu melepaskan tanggung jawab dasarnya, melegalkan pembunuhan karakter, dan juga memperdalam ketimpangan keadilan. Atas dasar itulah, demi martabat manusia, ketertiban sosial, dan keadilan yang setara bagi semua warga negara, kami dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu Juri. Sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah, saya ingin menanggapi beberapa poin penting yang disampaikan oleh tim oposisi. Pertama, tim oposisi mengatakan bahwa pencemaran nama baik adalah pembunuhan karakter. Kami setuju bahwa reputasi adalah hal yang sangat penting, tetapi kami tidak bisa menerima bahwa pencemaran nama baik harus diatasi dengan hukuman pidana. Dalam demokrasi, kita harus melindungi kebebasan berekspresi dan tidak boleh membiarkan kekuasaan untuk menekan kritik. Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan kebohongan atau fitnah. Kedua, tim oposisi mengatakan bahwa hukum perdata tidak cukup untuk melindungi korban. Kami tidak setuju. Hukum perdata dapat memberikan ganti rugi yang lebih efektif dan proporsional daripada hukum pidana. Selain itu, hukum perdata juga dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan tanpa harus melalui proses pidana yang panjang dan rumit. Kami juga harus ingat bahwa hukum perdata dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban. Ketiga, tim oposisi mengatakan bahwa penghapusan hukuman pidana akan membuka celah kejahatan baru. Kami tidak setuju. Penghapusan hukuman pidana tidak berarti bahwa pencemaran nama baik tidak akan dihukum. Sebaliknya, kita harus fokus pada penegakan hukum yang lebih efektif dan proporsional. Kami juga harus ingat bahwa hukuman pidana harus digunakan sebagai ultima ratio, yaitu sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada alternatif lain yang lebih efektif. Tim oposisi juga mengatakan bahwa reputasi adalah nyawa sosial. Kami setuju, tetapi kami juga harus ingat bahwa reputasi dapat dipulihkan melalui proses yang adil dan proporsional. Kami tidak bisa membiarkan kekuasaan untuk menekan kritik dan membungkam suara-suara yang berbeda. Akhirnya, kami ingin menekankan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang fundamental. Kita harus melindungi kebebasan ini dan tidak boleh membiarkan kekuasaan untuk menekan kritik. Oleh karena itu, kami mendukung mosi ini dan meminta Dewan Juri untuk memilih mendukung penghapusan hukuman pidana bagi kasus pencemaran nama baik. Kami juga ingin mengajak tim oposisi untuk mempertimbangkan konsekuensi dari mempertahankan hukuman pidana bagi kasus pencemaran nama baik.
Apakah kita ingin membiarkan kekuasaan untuk menekan kritik dan membungkam suara-suara yang berbeda? Apakah kita ingin membiarkan hukum pidana digunakan sebagai alat untuk menindas dan membungkam? Kami tidak ingin melihat itu terjadi. Oleh karena itu, kami meminta Dewan Juri untuk memilih mendukung penghapusan hukum pidana bagi kasus pencemaran nama baik. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, hadirin sekalian, serta rekan-rekan dari pihak pemerintah, sebagai pembicara kedua dari pihak oposisi, dengan mosi Dewan ini akan menghapus hukuman pidana bagi kasus pencemaran nama baik. Tugas saya adalah menunjukkan bahwa menghapus hukuman pidana pencemaran nama baik bukan hanya keliru secara moral, tetapi juga gagal secara kebijakan publik. Mosi ini tidak menyelesaikan masalah kebebasan berekspresi, justru menciptakan masalah baru yang lebih besar dan lebih berbahaya. Pemerintah mendasarkan argumennya pada satu asumsi utama, yaitu bahwa hukum pidana pencemaran nama baik lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Kami menolak asumsi ini. Keberadaan hukum pidana tidak diukur dari apakah ia pernah disalahgunakan, melainkan dari apakah ia diperlukan untuk mencegah kerugian yang serius dan tidak dapat dipulihkan. Dan dalam konteks pencemaran nama baik, kerugian itu nyata, masif, dan sering kali permanen. Pertama, mari kita bicara soal fungsi hukum pidana. Hukum pidana tidak dibuat untuk menyelesaikan konflik biasa, tetapi untuk melindungi kepentingan fundamental masyarakat. Reputasi dan kehormatan adalah kepentingan fundamental tersebut. Ketika negara memutuskan bahwa penghancuran reputasi tidak lagi layak dikenai sanksi pidana, negara sedang mengirim pesan bahwa kehormatan manusia adalah kerugian kelas 2. Ini bukan sekadar perubahan teknis hukum, tetapi perubahan nilai yang sangat serius. Kedua, pemerintah berulang kali menyatakan bahwa kritik akan terancam. Namun mereka gagal membedakan secara konseptual antara kritik dan juga fitnah. Kritik berbicara tentang kebijakan, tindakan, dan kepentingan publik. Fitnah menyerang pribadi dengan kebohongan. Menghapus pidana pencemaran nama baik tidak dapat memperkuat kritik, tetapi justru menguburkan batas antara kritik yang sah dan serangan karakter yang kejam. Ketika batas ini hilang, yang paling menderita bukan pejabat publik, melainkan warga biasa yang tidak memiliki akses untuk klarifikasi. Ketiga, pemerintah mengklaim jalur perdata sebagai alternatif yang lebih adil. Namun, secara struktural, ini adalah kebijakan yang timpang. Hukum perdata mengandaikan kesetaraan sumber daya, padahal realitas sosial menunjukkan sebaliknya. Korban pencemaran nama baik seringkali sudah kehilangan pekerjaan, relasi sosial, dan stabilitas moral. Dalam kondisi seperti ini, meminta mereka berjuang bertahun-tahun di pengadilan perdata adalah bentuk ketidakadilan terselubung. Negara seharusnya hadir melindungi korban, bukan memindahkan beban perlindungan kepada individu yang sudah dirugikan. Yang keempat, dalam konteks kekuasaan, pemerintah membalikkan logika sebab akibat. Mereka mengatakan bahwa hukum pidana melindungi penguasa, namun faktanya hukum pidana justru pihak kuat akan semakin bebas menyerang pihak lemah. Aktor dengan modal besar dapat menyebarkan narasi palsu secara masif, sementara korban tidak memiliki daya tanding yang seimbang. Tanpa ancaman pidana, tidak ada penghalang yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuatan komunikasi ini. Yang kelima, kita perlu menyoroti efek jangka panjang terhadap ruang publik. Ruang publik yang sehat bukanlah ruang tanpa batas, melainkan ruang yang memiliki norma, tanggung jawab. Jika hukum tidak lagi memberikan sanksi tegas terhadap kebohongan yang merusak, maka kualitas diskursus publik akan menurun. Orang tidak lagi bersaing dengan argumen, tetapi dengan serangan personal. Ini bukan demokrasi yang hidup, tetapi demokrasi yang bising dan destruktif. Pemerintah ingin meyakinkan bahwa Dewan Juri penghapusan pidana adalah langkah progresif. Namun, progresivitas sejati bukan tentang menghapus perlindungan, melainkan menyempurnakan perlindungan agar adil dan proporsional. Reformasi hukum pidana pencemaran nama baik sangat mungkin dilakukan dengan definisi yang ketat, standar pembuktian yang tinggi, dan pengecualian tegas untuk kepentingan umum tanpa harus menghapusnya sama sekali. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini menuntut kita memilih apakah negara masih berfungsi sebagai pelindung martabat manusia atau hanya sebagai penonton ketika reputasi warga dihancurkan secara sistematis. Kami percaya bahwa negara hukum tidak boleh netral terhadap kebohongan yang merusak kehidupan sosial. Oleh karena itu, sebagai pihak oposisi, kami menegaskan kembali bahwa menghapus hukuman pidana bagi pencemaran nama baik adalah langkah mundur bagi keadilan, ketertiban sosial, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang. Untuk semua alasan tersebut, kami dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih.